wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana wa huwa shifaa'un lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Hadratul mukarram wal muhtaram Kiai Haji Hasan Bisri, mudah-mudahan beliau sehat amin walafiat. ya Allah, amin. Yang kami muliakan al mukarram Kiai Haji Spardi Wahyudin Spardi Fakhriuddin, mohon maaf lagi, dan juga Bapak Haji Supardi, Ibu RT, Ibu RW, para asatidah, Dewan Guru PPK Ar-Rizki, hadirin hadirat yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Tong sini, tong duduk, tong. Duduk. Bang, duduk. Puji syukur kehadirat Allah, di siang hari ini kita hadir menyaksikan sekaligus sebagai saksi putra putri kita yang baru saja diwisuda, telah menghatamkan juz amma-nya. Mudah-mudahan hadirnya kita yang turut bangga dan mendoakan putra putri kita, santri dan santriwan PPK Ar-Rizki, mudah-mudahan menjadi generasi yang Qur'ani ke depan, mudah-mudahan menjadi waladun sholihin, amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, waktu telah menunjukkan pukul 11 tak kurang 1 jam. Gak usah lama-lama kami sampaikan, karena mungkin Pak Kiai, para asatid dan juga seluruh para wali-wali santri dan juga santri kita mungkin sudah lelah mulai dari subuh mempersiapkan acara ini. Tentunya dengan singkat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua, khususnya untuk diri saya pribadi, amin ya robbal. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan qiwamud dunya bi arba'ati asya. Dek, dengerin, nanti di akhir ada kuis yang bisa jawab, Abi kasih duit 50.000. Duduk dulu, dengerin. Nanti duit dari Bu RT. Kata Rasulullah, tegaknya dunia ini karena 4 perkara. Yang pertama, bi'ilmil ulama, ilmunya para alim ulama. Duduk dong, duduk. Dengerin, nanti ada kuis 50.000 dari Bu RT. Kecil gitu ya, nanti Bu RW juga mau ngasih. Yang pertama, ilmunya para ulama. Kalau dunia ini pengen sukses, dunia ini pengen jaya, dunia ini pengen tegak,
Tidak lain 4 perkara itu. Yang pertama adalah dengan ilmunya para alim ulama. Kenapa? Kalau ulama-ulamanya wafat, Allahu Akbar, akan terjadi bencana musibah di sana sini. Yang bodoh merasa menjadi pintar, dan yang mungkin pintar juga merasa bodoh. Hal inilah yang akan menjadikan dunia senantiasa bergelimang dengan penuh gejolak. Kenapa? Ulama-ulama yang sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beruntung di Rawasengon ini ada musola, ada TPA, ada TPG Ar-Rizki. Bahkan di siang hari ini kita menyaksikan begitu suksesnya Dewan Guru kita. Sampai mau wisuda, berapa wisuda ini putra putri kita, Pak Guru, Ustaz, 23. Allahu Akbar. Ini cikal bakal. Besok beliau akan menggantikan dewan-dewan guru kita. Guru-guru yang ada mungkin nanti beberapa tahun ke depan sudah sepuh, dan mereka lah penggantinya. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Bu, cuman emang jadi guru itu luar biasa, apalagi guru ngaji. Ini saya yakin pernah dialami oleh dewan-dewan guru, apalagi Kiai Haji Hasan, Kiai Haji Fakhrudin, dan kiai-kiai yang lain yang sepuh. Ini sudah merasakan sebelum dewan-dewan guru kita yang muda. Dulu beliau pun ketika mengajar, Masya Allah, muridnya banyak, ratusan, yang bayaran cuma 2 orang. Bener Kiai? Itu guru ngaji itu begitu biasanya. Nah, besok malam minggu bayarannya cuma 5 perak. Dan saya ngalamin 50 perak tuh bayaran. Ya Allah, setiap minggu 50, anak murid 100. Malam minggu bayaran. Alhamdulillah malam minggu hujan gede banget, kadang-kadang yang masuk itu bocah. Besok sekalinya masuk ditagih oleh gurunya, mana bayarannya lu Tong? Dia bilang apa? Udah dijajalin Pak Ustaz kemarin. Masya Allah. Ini dewan guru. Akan tetapi yang namanya guru begitu ikhlasnya mendidik putra putri ibu sekalian, alhamdulillah sampai sekarang beliau mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena selalu mengajarkan Al-Qur'anul. Jadi gak usah khawatir dewan guru, para asatid ketika mengajarkan Al-Quran, hatta cuman a, ba, ta, sa, itulah yang akan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Ustaz ya, nggak usah khawatir Ustaz, tenang, bayaran mah urusannya Allah. Bayaran urusannya Allah. Tugas kita hanya memberikan pelajaran kepada putra putri kita, biar mereka ke depan bisa membaca Al-Qur'anul. Satu, ilmunya para ulama. Kalau sudah tidak ada dewan-dewan guru kita, siapa yang akan mengajarkan anak-anak kita? Siapa yang akan mendidik anak-anak kita? Cuman kadang-kadang di kita ini ironis, ketika anak kita dimasukkan yakni les bahasa Inggris, harganya 20 juta atau mungkin minimalnya 5 juta, mereka siap langsung bayar cash di depan. Tapi ketika mengajarkan, datang kepada ustadz, datang kepada kiai untuk dididik anaknya, alhamdulillah, mohon maaf, terima kasih kiai sudah mendidik anak saya. Rasa terima kasih yang dia ucapkan, beliau tidak tahu bahkan ketika anaknya bisa mengaji, ini adalah modal yang luar biasa, akan mengangkat harkat martabat orang tuanya, lebih-lebih ketika meninggal dunia. Tong, tadi yang hataman, dengerin, yang hataman yang hataman 23 orang, itu orang tuanya merasa bangga. Tadi saya lihat di situ ketika menyambut putra putrinya turun, ada yang nangis, ada yang nangis.
Kenapa nangis Bu? Kejepit kan? Keinjak. Begitu bangganya orang tua melihat putra putrinya di wisuda seperti ini. Kenapa? Karena nanti ketika orang tuanya meninggal dunia, anak-anak kita yang akan mendoakan orang tuanya. Bukan bahasa Inggris, bukan matematika yang dapat menghantarkan orang tuanya menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan mengangkat harkat martabat orang tua, yakni waladun sholih, anak-anak yang sholih dan sholihah. Orang tuanya meninggal dunia, anak-anaknya 3, semua nggak bisa baca Al-Quran. Buru-buru Al-Quran Iqra pun dah hafal. Orang tuanya meninggal, anak-anaknya di luar menyambut tamu yang hadir pada takziah. Mereka tidak merasakan kesedihan ketika ditinggal orang tua, tapi mereka anak-anak yang senantiasa bisa membaca Al-Quran. Orang tuanya meninggal dunia, anak yang pertama ngaji di samping orang tuanya yang sudah terbujur kaku. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Bangku. Biasanya kalau ada bangku ada meja, Bang. Ada meja, ada kopi. Anak pertama mengaji surah Yasin di depan orang tuanya yang sudah terbujur kaku. Ruh orang tua masih di rumah, jasadnya sudah terbujur, ruhnya melihat. Ya Allah, alhamdulillah, anak pertama mengaji. Senang orang. Jadi ruh selama 7 hari itu masih di rumah, masih melihat siapa yang ngajiin, siapa yang mendoakan orang tuanya. Kalau anak-anak kita mengaji seperti ini, Allahu Akbar, orang tua senang banget. Inilah yang disebut dengan waladun sholih. Anak pertama ngaji Yasin, anak kedua tidak ketinggalan. Saya juga mau ngaji, mau mendoakan orang tuanya yang sudah terbujur kaku. Wasyamsi wa duhaha kafimana meja udah. Kopi. Ganggu aja. Anak yang kedua pun ngaji di depan orang tuanya yang sudah terbujur kaku. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yansaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawaha. Kopi. Ya Allah, senang orang tua ruhnya masih di rumah, masih di atas, masih di langit-langit melihat anaknya pada ngaji. Yang pertama Yasin, yang kedua Wasyams. Ya Allah, senang banget. Inilah yang disebut dengan waladun sholih. Anak yang ketiga datang melihat kakak-kakaknya pada ngaji di depan orang tuanya yang sudah terbujur kaku, umur 2 tahun. Ya Allah, ngaji terharu melihat kakak-kakaknya. Dia belum bisa baca Al-Quran, belum bisa baca juz amma. Dia ambil Iqra-nya yang sering dibaca di Ar-Rizki. Abata batasa
ngaji di depan orang tuanya yang sudah terbujur kaku. Inilah wasilah anak-anak waladun saleh yang mendoakan, yang mengaji Al-Quran di depan orang tuanya yang terbujur kaku. Inilah yang langsung diterima oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala. Ibu ruhnya masih ada di rumah. Alhamdulillahirabbil Alamin. senang mas. Ini musola Ar-Rizki walaupun belum kelar pembangunannya, tapi sudah menelurkan putra putri yang diwisuda di tahun ini. Luar biasa. Mudah-mudahan dewan gurunya pada sehat walafiat. Amin ya Allah. Mudah-mudahan rizkinya ditambah-tambah oleh Allah. Amin. Gak usah ngarepin dari anak-anak ya Pak Ustadz ya. Gak usah ngarepin bayaran, gak usah ngarepin. Alhamdulillah datang lagi. Ya Allah, walaupun banyak sajiannya sesajen, tapi insya Allah saya nggak lama ya Bu. Enggak. Satu bi'ilmil ulama. Pengen tegaknya dunia, pengen tegaknya kampung ini harus ada alim ulama. Alhamdulillah di Rawasaigon ini alim ulamanya luar biasa. Dan juga pemerintahannya juga proaktif banget. Saya lihat dari pertama saya datang kemari, ini Ibu RT hadir terus dalam acara-acara keagamaan. Luar biasa Bu RT, mudah-mudahan jadi presiden. Amin ya Rabbal. Kita dukung Bu RT ini. Ya Allah Rabbi. Dah. Yang kedua, kalau pengen kampung ini berkah, kampung ini tegak, kampung ini stabil dalam dan kondusif, yang kedua kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa khawatil agniya. Enggak cukup para ulama doang dewekan, dibantu sama yang kedua, yakni para dermawan dan dermawatinya ada. Alhamdulillah kemarin ketika membebaskan tanah, saya tahu betul Bapak Ibu jamaah semuanya menyumbang. Ini luar biasa, dibantu lagi oleh Pak Rizki. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur-syukur. Kopi lagi. Tehnya datang. Masya Allah, ini sesajen luar biasa. Ya Allah, rokok yang belum. Udah bang, jangan. Udah gak kelar ini saya ngomong. Sampai mana tuh? Ya, rokok. Ya. Yang kedua adanya agniya, bisa khawatir agniya dengan dermawannya para orang-orang kaya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini acara kalau nggak didukung oleh orang-orang kaya, nggak didukung oleh para dermawan, ini acara nggak jadi. Betul. Ini karena ada orang yang nyumbang, karena ada orang yang memberi. Alhamdulillah panggung ada, minimal jeruk ada. Alhamdulillah. Minumannya vokalisnya lah. Ini biar tubuhnya fit. Allahu Akbar. Ini para agniya semua ini yang menyumbang pada acara ini mudah-mudahan Allah akan balas dengan rizki yang berlimpah ruah. Amin. Ya Rabbal alamin. Dua. Yang pertama, tong. Udah bener makan dulu, baduk bae dulu kan. Oi. Yang pertama alim ulama. Yang kedua aduh denger. Yang kedua adanya orang-orang kaya yang menyumbang. Orang kaya menyumbang, bukan orang kaya yang pelit. Kalau ada orang kaya yang pelit di wilayah ini, ingat kata Sayyidina Umar bin Khattab, Allah akan murka kepada 10 orang. Di antaranya nih
al-bukhlu minal aghniya, orang-orang kaya yang pelit. Di sini ada orang kaya pelit nggak Pak? Ada. Orang kaya pelit ada nggak Bu? Ada. Nggak ada ya Bu ya? Alhamdulillah. Di sini mau orang kayanya loman-loman, baik-baik semua. Amin. Insya Allah tidak ada bencana dan musibah di wilayah kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kalau ada orang kaya pelit, kalau ada orang kaya bakhil, Allah murka, Allah marah. Al-bukhlu minal aghniya, yang menyebabkan Allah murka kepada dunia ini. Yang kedua, yang menyebabkan Allah marah kepada dunia ini akan dibolak-balikan oleh Allah. Ketika Allah marah, Allah tidak turun langsung, Allah panggil makhluk yang lain berupa gempa, berupa banjir, berupa longsor, gunung meletus, angin puting, Beliung. angin puting. Itu beliung yang biang erok. Kalau putingnya beliungnya yang biang erok. Angin puting beliung, Masya Allah, itu makhluk Allah, tidak akan bergerak kalau tidak disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yang menyebabkan Allah murka adalah yakni al-kibru minal fuqara, orang fakir yang sombong. Kalau ada orang fakir di lingkungan kita, kalau ada orang miskin di lingkungan kita, sombong betulnya. Arti sombong di sini, mereka tidak mengindahkan aturan Allah. Dipanggil oleh Allah, dipanggil oleh muadzin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka tidak buru-buru datang ke musola, tidak buru-buru datang ke masjid. Kalau ada orang fakir yang begini, nggak mau sholat, nggak mau puasa Ramadan, nggak mau ngaji, disitulah letak murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah. Ini yang ketiga, yang brengsek banget nih, yang membuat Allah murka, terjadi bencana di sana sini karena adanya at-tama'u minal ulama, ulama-ulama yang rakus, ulama-ulama amplopiyun, ulama-ulama Amplopiun. ulama-ulama yang pengennya amplop dulu, kalau nggak ada amplopnya kagak mau datang. Ada nggak di sini orangnya? Ada nggak? Ada. Kagak ada di sini. Alhamdulillah. Ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, alhamdulillah, kiai-kiai yang ikhlas datang ke pengajian, ketika diundang datang, dikasih alhamdulillah, nggak dikasih nggak komen, nggak ngomong, nggak apa. Alhamdulillah. Yang menyebabkan Allah murka karena adanya ulama-ulama yang rakus. Ketika diundang dia pengen bayarannya begitu besar. Ustaz, Kiai, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Besok tanggal 30 itu ada acara istighosah akhir tahun. Kira-kira bisa nggak Ustaz? Kiai, ya insya Allah saya hadir. Terima kasih Kiai. Sebentar, tolong transfer dulu ya separuh. Ada nggak yang begitu ulama kita? Ada nggak kiai kita yang begitu? Ada nggak ustadz kita yang begitu? Kalau ada ustadz yang begitu, inilah yang menyebabkan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Emang berapa kiai? Saya biasa kalau diundang acara pengajian itu 10 juta, transfer dulu yang 5 juta. Nih ulama begini deh yang menyebabkan murkanya Allah. Na'udzubillahi min. Daripada ngundang kiai ulama atau ustadz yang begitu, mendingan ngundang kiai-kiai kita yang ikhlas. Ya Bu, Bu, acara begitu meriah, ngundang kiai angka 10-20 juta bayarannya, mendingan ngundang anak-anak yatim. Anak yatim dikasih per orang 500.000, senang banget itu Bu. Alhamdulillah. Daripada ngundang kiai harganya 20 juta, 10 juta, ngomong paling setengah jam, paling lama sejam. Betul apa betul? Betul. Betul apa betul? Betul. Dia udah kaya, rumah gedong, supermarket 4, mobil 4, istri
4. Minta 10-20 juta apa-apa. Inilah yang menyebabkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. 3. Udah 3 aja, gak usah banyak-banyak. Ada 10 yang menyebabkan murkanya Allah. Kemudian yang selanjutnya, ini udah panas banget ya Bu ya. Bu, pantat pada ngebul nggak? Udah panas. Yang ketiga, biar negara, biar kampung kita ini tegak, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, selain ilmunya para ulama, yang kedua dermawannya orang-orang kaya, yang ketiga, nah ini, kalau pengen dunia kampung kita tegak, bi arba'ati asya'a, bi ilmil ulama wa bi sakhawatil aghniya wa bi du'ail fuqara. Orang fakirnya pun kudu urun rembuk di dalamnya. Artinya orang fakir pun jangan merasa fakir, karena kefakiran itulah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur menjadi orang fakir yang selalu menjalankan ibadah kepada Allah. Itulah yang disebut dengan fakir yang senantiasa tidak lupa dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang di atas ini orang fakir yang sombong, kefakirannya tidak mau dekat kepada Allah, tidak mau menjalankan sholat 5 waktu. Inilah yang disebut dengan fakir sombong. Tapi dengan kefakirannya dia tetap datang ke masjid berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Dengan kefakirannya dia tetap menjalankan sholat 5 waktu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, yang terakhir, yang akan menjadi negara ini akan tegak, kampung ini akan makmur, yakni adanya siapa? Adanya waladun sholihin sholihah, anak-anak yang soleh dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Udah kampung ini pas banget tidak Bu? Ulamanya ada, orang kayanya ada, orang miskin yang mendoakan, selalu mendoakan, anak-anak solehanya juga banyak. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Kalau kampung ini setiap tahunnya, bahkan setahun 2 kali menelurkan, yakni anak-anak yang soleh seperti ini, dapat mewisuda para santri-santri kita, insya Allah kampung ini kampung yang disebut dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bocah, bocah, jangan lepas baca Al-Quran ya. Jangan tinggalin Al-Quran. Pagi habis subuh baca Al-Quran, duhur baca Al-Quran, asar baca Al-Quran, maghrib baca Al-Quran, isya baca Al-Quran. Insya Allah Al-Quran yang kalian baca akan menolong kalian nanti di padang mahsyar. Amin. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an. Allah. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran yang kalian baca itu nanti akan menjadi penolong, akan memberikan syafaat kepada yang membacanya. Bu, dari pagi sampai siang ini Al-Quran udah berapa juz? Bu, Al-Quran udah berapa juz dibaca? Alhamdulillah, udah 2 Pak Ustaz, juz pukat sama juz melon. Dibaca Al-Quran, apalagi jam 8, jam 9 suami ibu kerja. Bu, suami ibu kerja, ibu gelar sejadah di rumah, sholat duha 2 rakaat, habis sholat 2 rakaat baca Yasin, baca Tabarak, baca Waqiah, untuk suaminya doain, selesai baca Quran. Ya Allah, ayang deh lagi kerja, selamatin ya Allah, sehatkan ya Allah, mudah-mudahan meledak.
Mudah-mudahan gol, rizkinya berkah, rizkinya tambah ya Allah. Gak punya cincin ya Rob, mudah-mudahan suami bawa cincin ya. Gak punya gelang, suami mudah-mudahan bawa gelang. Alhamdulillah, setelah ibu selesai baca doa, sore suami datang. Mama, ini gelang. Alhamdulillah. Mama, ini cincin. Alhamdulillah ya Allah. Tadi pagi doa minta cincin, minta gelang. Bawa cincin, bawa gelang. Senang tuh istri. Alhamdulillah, makasih ya. Dicium. Mama mau ucap, mau ditawarin bikin susu, selesai ngobrol. Gimana sih bisa dapat begini ya Allah, makasih. Senang banget. Ngomong-ngomong, tadi Ii nggak dengar suara motor. Lah itu gelang, motornya gua jual, gua beli gelang. Ya Allah berabdu. Bu, doain suami ketika kerja ya Bu ya. Di rumah ibu bantu gelar sejadah, sholat duha 2 rakaat, baca Quran. Setelah baca Quran, berdoa munajat kepada Allah. Insya Allah suami lagi kerja, tenang hatinya. Ada janda juga nggak geratak rusuk. Insya Allah. Alhamdulillah, ini musola ar-rizki yang tadinya separuh kita bebaskan lagi separuhnya, sudah seperti ini. Insya Allah tidak segini doang, saya yakin nggak segini doang, nanti akan ditambah hampir Solo. Kita bikin pesantren. Amin amin. Ini pada digusur semua. Bikin pesantren dibeli sama Ar-Rizki. Ya Allah, di sini ada pesantren mendidik putra putri kita. Nggak usah jauh-jauh pesantren, nggak usah jauh-jauh. Di sini ada pesantren, ada kiai-kiai kita yang mengajarkannya. Berkat siapa? Berkat para ulama. Berkat adanya orang-orang yang dermawan, orang-orang kaya yang dermawan. Berkat adanya orang-orang yang senantiasa, anak-anak yang selalu mendoakan, anak-anak soleh. Lingkungan kita menjadi lingkungan santri semuanya. Amin. Tidak ada tawuran di sini. Ada tawuran dari sini? Ada. Nggak ada berarti ya. Alhamdulillah. Kalau ada tawuran, tolong, insya Allah tidak terjadi yang tidak kita inginkan. Kenapa? Para santri dan para alim ulamanya ada. Umpama tawuran pun tawuran yang Islam. Di sono gerombol, di sini gerombol. Ketika mau nyerbu, apa yang dia sampaikan? Ya Thaibah, ya Thaibah, ya dawal ayana istakna alaik wal hawa nadana wal hawa nadana wal hawa nadana. Kata di sono, selawatan ya Thaibah. Kita apa nih? Udah tenang, ada gua. Gua juga mau selawatan dulu. Disuruh jawab selawatan. Ya Nabi salam